mantan ISIS gak untuk mulai karo Jokowi. Selamat. Kalau anaknya itu gimana itu anaknya? Enggak boleh pulang. Enggak boleh ya? Anak siapa? Pulang kan otomatis kan bapak ibu. Iya. Anak siapa? Anaknya yang ISIS itu, Bos. Wah, ISIS. Dia kan korban. Anaknya, ibunya, bapaknya kan mantan ISIS. Terus anaknya yang di sana itu Bahaya. ya? Bahaya. Tetap bahaya Gus ya. Terus kadang dicekoki. Genetik toh. Oh, mungkin. Mani wadi mati manikem. Kalau mani jadi bayi. Kalau wadi jadi sifat. Jadi imannya sama persis dengan bapaknya. Kalau mati jadi sifat sama persis godhong ceblok gak ada tuku wite. Manikem jadi rosone. Orang perempuan itu tugasnya melahirkan. Tapi seorang laki-laki mengukir jiwa ragane. Seorang guru mewarnai ukiran. Makanya kalau anaknya orang ISIS, ya sudah. Tinggal nunggu waktu aja. Kok lanang ki adonane, Mas. Sampai itu citaane. Kalau bapaknya dulu ya. Sama. Kalau belum tobat, anaknya ngikut juga. Karena rangkaian genetik namanya RNA. Dia pilihan energi yang dia di situ ada messenger partikel penyimpan pesan. Pilihan genetik itu ada messenger partikel sama dengan dalamnya partikel tersebut ada telomer. Prosesnya namanya telomerisasi. Jadi telomer itu panjang pendeknya manusia bisa diukur umurnya dari telomer. Sering stres telomernya akan memendek, maka dia nggak panjang umur. Ini ilmu kedokteran loh, ini ilmu kedokteran. Nah, hasilnya lah yang benar. weh, ya? Nawet, ini anak saya yang terakhir, Pak Belaka gitu. Mau tanya Gus, Iya. kalau di Rangka katanya bayi tabung itu gimana? Apa nih? Bayi tabung. Bayi tabung. Iya. Selagi prosesnya sesuai sunatullah sah. Kan nggak lepas dari sunatullah. Maninya kan juga dari manusia. Nah, cuman tabung inkubatornya yang disesuaikan dengan ibunya kan. Volume dan apanya suhunya itu. Karena prosesnya dari Allah, tetap nggak ada yang bisa menciptakan mani kok, kecuali Allah. Nah, asal sunatullah tuh, nggak apa-apa. Nah, cuman prosesnya aja yang berbeda di tabung yang lain. Nggak apa-apa. Nah, kalau nggak diridhoi Allah, nggak ada di bayi, ya. Nah, diridhoi Allah, dari bayi semua dari Allah. Asal prosesnya sama. Dari sunatullah sama dengan gini. Yang paling bahaya transfusi darah, Pak. Usahakan kalau ada apa-apa transfusi darah dari keluarga, jangan diambil no PMI. Kita nggak tahu prosesnya. Betul genetik darah itu tadi prosesnya bagus. Kalau ini seorang ulama, nah, dimasuk nonang wong bajingan, wah mutasi genetik dia. Yang jadi masalah jikalau ini darah ini dari seorang yang dolim kemudian masuklah kepada orang yang mukmin, oh sudah mungkin. Nah di situ transfusi darah ini bahaya, meskipun itu menolong secara kesehatan, makanya usahakan transfusi darah di saudaranya, dari genetik anaknya, mungkin dari papanya atau ibunya. Nah, Kalau apa itu untuk KB itu salah nggak? KB salah, Pak. Membatasi keturunan tidak diperbolehkan, itu kan program Yahudi Israel. Nah, dulu diberikan Pak Harto itu untuk KB, untuk membatasi perkembangbiakan manusia Muslim sebetulnya itu. Nah, lantas orang Yahudi sendiri bebas karena memang pengurangan penduduk itu dari sistem politik. Makanya di unsur KB itu tadi, untuk biasa orang Muslim tidak berkembang biak banyak. Nah, makanya kalau KB itu sebetulnya salah, membatasi dia. Nah, maka Allah jangan juga menyarankan bahwasannya di Al-Quran itu beranak pinaklah kamu sebanyak-banyaknya keturunan, sebab biar dikuasai orang-orang iman. Amin. Biar dikuasai orang iman, Pak.
Nah, jadi begitu. Sekarang kan sistemnya kan ada pengurangan, ada yang pertambahan penduduk. Nah, ya enggak apa-apa kalau namanya orang Allah mengangkat pena kepada 4 perkara kan, orang yang belum akil balik, orang lupa, orang nggak tahu ilmu dan orang gila itu enggak akan ditulis pahala dan dosanya. Kalau kita nggak tahu nggak masalah, nggak ada hukuman. Yang tahu ini kan, nah saya tahu harus diajarkan, harus diuraikan. Itu. Kalau imunisasi bayi itu Gus, Imunisasi kan fungsi kekebalan tubuh. Ya, sebetulnya memang itu dari perkembangan zaman akhirnya diadakan karena banyaknya virus yang seperti virus campak dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kalau itu. Tidak apa-apa, unsurnya cuma hanya mempertahankan kondisi tubuh. Kesehatan nih Pak ya? Oh enggak, Tidak apa. Aku itu dokter kadang sih takon akeh dokter kok. Makanya firman-firman Allah itu kadang-kadang ya ilmu pengetahuan iptek Al-Quran itu juga berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Seperti teori Big Bang, teori ledakan besar, sama teori embriologi tentang janin, nutfah, alaqah yang di Al-Quran. Makanya Rasulullah benar-benar seorang nabi. Karena dari mana ilmu kedokteran dia tahu. Abdem Bisul aja dari mulai 1661 baru ditemukan janin, embriologi. Tapi Rasulullah jauh sebelum itu sudah menyatakan di Al-Quran, berarti kan memang itu firman Allah. Makanya Muhammad is doktor, aku nengok ya, profesor. Nah, hebat itu nabi kita itu. Dewi nggak nutut deh. Seperti teori Big Bang, teori ledakan besar awal mula alam semesta tercipta dari suatu unsur kosmos. Kemudian kosmos padat dia berisi, kemudian terjadi ledakan, struktur galaksi tersusun. Ledakan yang dibikin manusia berantakan, tapi Allah yang membuat tersusun rapi. Akhirnya sampai super cluster, sampai universe. Nggak tahu ini multiverse ada enggak? Bayangin. Kalau bisa nggak tebu aku mau medhi nang dulu ilmu berkembang terus. Sekarang ditemukan lagi messenger partikel. Habis messenger partikel temukan lagi high boson. Apa? Particle gas. Particle gas itu yang ada cuma dark matter, dark energy, energi gelap dan materi gelap. Orang akan bisa menembus dimensi ruang waktu hanya dengan satu tembakan. Materi pasti mempunyai jodoh imateri, antimatter. Kalau disatukan lenyap. Wong Jawa itu iso suwung iso muksa. Kalah karo wong Jawa. Orang bisa menembus ke dimensi Rasulullah. Sangar kon dah. Aku mumet ngono. Pesawat ngono. Mulai time tunnel ilmu mesin ruang waktu iku mbok. Wis mempelajari ngono iku lho. Teori MC kuadrat. Toko energi sama dengan massa dikalikan cahaya dikuadratkan. Teori apa itu? Semuanya landasan baru ditemukan itu oleh Profesor Abdus Salam, ilmuwan dari India. Messenger partikel barang itu. Mantan presiden India. Iya, mantan presiden India itu ngono. Dekak nutut makan belajar loh, kan itu dibujuk Yahudi. Kon ngomong bumi ini ku bunder. Loh, yo dibujuk Yahudi kabeh. Padahal Al-Quran menyatakan itu datar. Sing bunder iku dume. Makanya awakmu kan takok Balugia. Iya. Sopo Balugia? Aku jawab Balugia itu sing konsepnya buat peta bumi datar. Flat earth bukan global earth. Aku kan cerita Balugia, jadi ojo disalahke. Kenapa? Nek bumi ini bulat, laut iku mlotrok. Loh, karena bumi itu datar begini. Nah ini kan laut. Ya kan begitu. Nah, adanya pasang surut dari mana? Karena goyangnya bumi gini. Ini surut, ini pasang. Ini surut, ini pasang. Begitu. Kalau itu main struktur gravitasi daya tarik, kenapa waktu pasang surut dirimu nggak kesedot? Nah, ya kan? Mumet bener, terus bener. Ngomong Antartika. Perpustakaan itu. Ya itu kan tadi. Nah awakmu tanya Balugia memberikan konsep peta bumi datar, bukan peta bumi bulat. Aku kan ngomong Balugia, jadi ojo nyalano aku. Aku ini cerita no Balugia.
Ya. Karena apa? Konsep yang diberikan oleh NASA itu keliru semua. Neil Armstrong tuh bodoh berarti. Oh, gak nyampe bulan. Iya. Masih Realitas satu nggak nyampe bulan. Nah, di surat apa itu? Al-Isra ayat 38 wis diwaca wingi. Sudah. Sekali-sekali kamu tak akan mampu menembus bumi dan setinggi gunung sekalipun. Jadi gak pernah keluar dari atmosfer. Ya. Anda kurang ajar kok Illuminati. Ngapusi tok ambien niku manusia kera. Pithecanthropus erectus Homo sapien ya. Meganthropus mojokertonsis. Oke. Ngapal kabeh aku nang ngono. Itu tetangga saya. Hah? Napa? Tetangga saya. Iya, makanya Rumahnya mana? Mojokerto. Enggak, Minardi Mursid ah. iya. Nah itu Solo Pak. Oh, Solo. Hmm. Ini kan saking Solo. Bu. Istimewa. Makanya kalau sudah dikatakan matahari dan bulan, aku ciptakan siang dan malam, matahari dan bulan. Mereka beredar sesuai garis edarnya. Yang bergerak itu loh matahari, bukan bumi. Nah, Al-Quran itu surat Al-Anbiya ayat 33 sama dengan ayat 30. Dulu langit dan bumi bersatu padu, kemudian kupisahkan di antara keduanya. Mulai dari airlah itu suatu kehidupan. Ilmu pengetahuan mengetahui berawal dari ubur-ubur 1 miliar tahun yang lalu. Takon umure bumi loh, umure matahari loh aku apal. Ya, saking nganggur nunggu kok kandang. Istirahat dulu bos. Istirahat dulu gak apa-apa. Mandi dulu ya. Sholat dulu, Iya. nanti ya. Mari ngono. Siap. Aku bablas asar iki. Iya, iya.